Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ghulawatil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzirin. Bersyukur kepada Allah dan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa sih kita perlu bersyukur kepada Allah? Karena kata Allah dalam Al-Quran, la in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur akan nikmatku, kata Allah, maka akan aku tambah nikmatnya. Apabila dia kufur akan nikmatku, kata Allah, maka azabku amat sangatlah berat, kata Allah. Makanya kita sebagai manusia yang dhaif, manusia yang lemah, nggak bisa ngapa-ngapain kecuali pertolongan Allah. Setiap hari, setiap detik, setiap harus bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Dan sholawat hanya akan kita sanjung agungkan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di dunia wal akhirah, yang telah membawa kita dari zaman ke-8 sampai zaman sekarang yang terang benderang. Alhamdulillah. Baik, yang pertama salam hormat saya sampaikan kepada folder, mungkin ketua komunitas, pengurus, moderator juga yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi motivasi di sini, berbagi pengalaman. Jadi apa yang saya sampaikan ini, apa yang pernah saya dengar, apa yang pernah guru saya sampaikan, apa yang pernah saya baca, apa yang saya alami. Kenapa saya menyampaikan apa yang saya alami? Agar yang apa yang saya sampaikan bisa terserap oleh abang kakak semua. Dan salam hormat juga sampaikan pada teman-teman yang hadir, abang kakak 120 lebih yang hadir, Masya Allah luar biasa. Saya bahagia teman-teman semua karena bisa berjumpa dengan abang kakak semua. Nama saya Irwansyah, teman-teman. Tadi disebutkan oleh moderator, saya kelahiran Lampung. Umur saya muda. Mungkin teman-teman kalau ngelihat di pamflet umur saya udah 25 ke atas. Tapi juga teman-teman saya kelahiran 2003. Umur saya masih 20 tahun. Saya masih bocil, teman-teman. Saya masih bocil. Saya masuk semester 8. Kalau dipikir-pikir banyak yang bertanya ke saya, Bang Irwan, kenapa umur 20 tahun sudah semester 8? Saya kan semester 6. Saya tinggal di kampung, teman-teman. Saya asli Lampung. Saya tinggal Lampung paling selatan. Saya tempat lahir saya Sinar Petir. Di sana sinyal ada 2020 di Lampung saya. Sinyal baru ada 2020 di kampung saya. Dan lampu ini baru ada mungkin pas kelas 6 SD. Jadi saya tinggal di pojok perkampungan yang kuliah itu sangat-sangat sedikit di kampung saya. Bahkan bisa dihitung. Bahkan di kampung saya yang kuliah itu aib katanya. Saya pernah izin ke orang tua saya, Mak Babe, saya biasa manggil mak saya Mak Babe. Mak Babe, saya orang Sunda. Saya orang Sunda biasa dipanggil A. Mak Babe, aku pengen kuliah. Apa kata emak saya? Ini udah gila ya. Udah orang tua miskin, pengen kuliah. Pengen ngebunuh orang tua pelan-pelan kah? Itu jawaban orang tua saya waktu saya kelas 3 Eman kampung, teman-teman. Karena memang tradisi di kampung saya lulus SMA atau lulus Eman, yang laki-laki kaya, yang perempuan nikah. Jadi kalau yang kuliah itu rasanya aib gitu. Makanya saya ingin merubah nasib dari masyarakat di desa saya, anak-anak muda di desa saya ingin berubah nasib dari keluarga saya. Saya minta ridho orang tua, saya minta pengertian orang tua, waktu belum ridho, teman-teman. Tapi saya ingin pastikan bahwa anak muda dari pelosok desa sana, orang paling selatan, yang pengangguran banyak, yang pendidikannya kurang, dan orang-orangnya awam agama atau pendidikan bisa sukses di perantauan. Saya punya prinsip, abang kakak semua. Sukses bukan milik orang kaya. Sukses bukan milik orang pintar. Tapi sukses milik dia yang mau berjuang dan berkorban. Siapa yang paling banyak bergerak hari ini, dia yang akan paling banyak mendapatkan hasilnya. Itu yang saya sampaikan kepada orang tua saya. Kala itu teman semua, waktu saya diridhoi oleh orang tua saya untuk merantau, saya jujur teman-teman, saya alhamdulillah menjadi siswa yang berprestasi di Eman.
Saya dari kelas 1 EMAN sampai kelas 3 EMAN, saya masih satu Pesawaran Lampung beasiswa, saya sampai kuliah dapat 4 beasiswa sekaligus, teman-teman. Itu bukan karena kepintaran, teman-teman, tapi karena doa kedua orang tua, karena dukungan orang-orang hebat, saya bisa berdiri di sini dan bisa ngisi acara bareng teman-teman semua. Setiap saya bawa piala ke rumah, ini cerita sedikit, setiap saya bawa piala ke rumah, ke emak babe saya memamerkan piala saya sering juara tilawah, public speaking, dan lain sebagainya. Apa kata emak saya ngomong seperti ini biasanya kalau bawa piala ke rumah. Mak, babe, ada dapat piala, mak, juara tilawah. Apa kata emak saya, ngapain bawa sampah ke rumah? Itu jawaban emak saya. Yang ditanyain mana uangnya buat beliin bakso, mana uangnya buat bapak beli rokok. Jadi mindset kampung saya memang awam agama, awam pendidikan. Bapak saya awam agama, jadi kalau nyuruh sholat sama saya, beliaunya nggak sholat. Tapi saya berpikir, mungkin orang tua pengen anaknya lebih baik daripada bapak sama emaknya. Saya punya prinsipnya gitu, teman-teman. Akhirnya putus untuk kuliah jauh. Jaraknya dari Lampung, saya kuliah di Kalimantan, Pontianak. Nggak ada saudara, nggak ada teman, nggak ada jaring sama sekali. Netra, berangkat, teman-teman. Nekat. Karena saya mikir kalau kuliah di Jawa, bapak saya bisa aja ngejenguk saya gitu kan, karena jaraknya dekat. Tapi kalau saya di Kalimantan sangat jauh jaraknya, gitu kan. Jadi saya pergi ke Kalimantan, saya belum diridoi dan saya beli tiket pesawat itu, saya jualan kerupuk, teman-teman. Waktu Pesawaran Lampung, jualan kerupuk untuk tiket pesawat. Kebetulan waktu itu tiket pesawat saya 1.200.000. Waktu itu masih online, karena saya angkatan 2020, angkatan corona. Jadi saya selama 4 bulan masih online di Lampung. Selama 4 bulan itu pula, saya ngumpulin uang buat tiket pesawat, teman-teman. Jadi jualan kerupuk namanya Gensuk. Gensuk itu singkatan, generasi sukses. Itu kerupuk ciptaan saya. Saya juga nganterin galon ke warung-warung untuk biaya tiket pesawat saya. Saya juga bantuin guru saya, tawaran Lampung, untuk jualannya ayam. Akhirnya, ini cerita sedikit, saya buka celengan, waktu itu saya mau berangkat tanggal 10 November 2020. Waktu itu saya buka celengan, ternyata kekumpul uang 700.000, masih kurang 500. Karena waktu itu uang untuk pergi ke Pontianak itu 200. Di situ saya ikhtiar sudah saya maksimalkan, saya berdoa sama Allah, ya Allah, ini kekuatan doa ya. Kenapa sih orang-orang sukses itu pasti kunci sukses yang pertama doa. Karena dengan doa akan tersemas akan diri kita. Makanya waktu Hamin ini, waktu Hamin 10, saya berdoa sama Allah. Ya Allah, kalau seumpamanya Hamin 4, uang ini nggak ada, berarti Allah ridho untuk membantu bapak emak saya di kampung untuk melanjutkan pendidikan. Tapi kalau seumpamanya uangnya ada untuk pesawat, maka Allah ridho untuk saya menuntut ilmu melanjutkan pendidikan di Pontianak. Akhirnya Hamin 4 apa, teman-teman? Saya belum ada uang. Teman saya nelpon, Bang Irwan, katanya mau merantau. Katanya mau kuliah di Pontianak, Kalimantan. Gimana persiapan? Saya coba uang yang nggak aman. Alhamdulillah, teman-teman. Akhirnya teman saya memberikan uang saya 2.500. Yang tadinya kita butuh 500.000, dan akhirnya Allah berikan 500. Gimana cara menggantikannya? Itu kan kata saya. Nanti kalau udah sukses baru gantikan. Alhamdulillah, teman-teman. Saya sudah 3 tahun 4 bulan di Kalimantan Barat. Saya belum pernah pulang sama sekali. Belum menginjakan kaki saya di Bandar Lampung karena saya punya prinsip. Saya mau pulang ke Bandar Lampung sebelum punya 4 komponen. Yang pertama, sukses dari segi pencapaian. Yang kedua, sukses dari segi jabatan. Yang ketiga, sukses dari segi keilmuan. Dan yang keempat, yang paling penting, sukses dari segi finansial atau kekayaan, teman-teman. Karena di kampung saya, teman, lulus S1, S2, S3 nggak penting. Yang paling penting mereka finansial. Apa yang kita bisa berikan untuk mereka? Wajar, teman-teman. Dan itu yang harus teman-teman sebarkan. Nggak apa-apa teman mau kerja silahkan. Mau pesantren silahkan. Mau kuliah silahkan. Tapi ingat, teman-teman, kita sebagai manusia bersentuhan langsung dengan manusia lain. Perlu yang namanya kontribusi, perlu yang namanya soft skill. Masyarakat nggak butuh gelar S1, S2, S3, S1, dan sebagainya, teman-teman. Yang masyarakat butuhkan ialah apa yang kita bisa berikan untuk mereka. Apa yang kita bisa kontribusikan untuk mereka. Ini yang paling harus disematkan, teman-teman. Banyak kok mahasiswa yang udah lulus S2, S3, akhirnya nganggur. Banyak sekali, teman-teman. Banyak sekali. Mindset yang harus diubah, teman-teman. Beberapa ciri-ciri orang sukses nih, teman-teman. Yang pertama,
Orang yang tidak sukses. Dari lahir, besar, meninggal, nggak sukses. Banyak sekali teman-teman. Ini akibat apa? Mindsetnya salah. Mental tempe, imannya nggak ada teman-teman. Ini orang yang nggak sukses. Yang kedua, ada orang yang sukses sementara. Ada yang sudah terjun level atas, akhirnya dia down, mentalnya lemah, mindsetnya salah, akhirnya terjun ke level bawah. Dan akibat apa? Akibat penyakit sombong, angkuh, merasa paling. Dan ini yang harus teman-teman sematkan. Kalau teman-teman sudah ada rasa paling, merasa paling hebat, merasa paling keren, merasa paling wah, berarti ada salah dalam hati teman-teman. Saya akan bagikan 3 tips kepada teman-teman semua, agar penyakit sombong ini tidak hadir dalam diri Anda. Yang pertama, bersyukur atas keadaan Anda hari ini. Mungkin Anda sedang tidak punya duit. Mungkin Anda sedang ada masalah, teman-teman. Tapi yakinlah, ujian dari Tuhan agar Anda naik ke level atas. Betul ya? Yang kedua, lakukanlah sesuatu, teman-teman. Karena IQ akan kalah dengan IQ. Kecerdasan atau kepintaran akan dengan kemauan. Percuma Anda cerdas, tapi kerjanya tidur doang. Percuma Anda pintar, tapi malas-malasan. Lebih baik action, ada gerakan dan tindakan dalam diri kita. Yang ketiga, yang sangat-sangat penting, jalankan perintah Tuhan. Kalau Anda dijauhi sahabat, tidak masalah. Kalau Anda dijauhi kerabat, tidak masalah. Tapi kalau Anda dijauhi Tuhan, itu masalah besar bagi Anda, teman-teman. Yang ketiga, ada orang yang sukses seterusnya. Ini yang sudah terjun ke level atas, walaupun dia ada masalah, dia tetap level atas. Kenapa? Karena mentalnya kuat, mindsetnya bagus, imannya bagus, ibadahnya terjaga, teman-teman. Apa yang membedakan 3 ciri ini? Satu jawaban, teman-teman. Karakter. Apa karakter Anda menjadi pemimpin, menjadi orang kaya, ataukah karakter Anda menjadi pengecut, teman-teman? Yang paling penting, teman-teman. Saya sering sampaikan kepada anak muda, sukses itu seperti rezeki, teman-teman. Rezeki itu ada yang bergeletakan, ada yang bergelantungan. Rezeki yang bergeletakan ini mutlak semua manusia dapat. Seperti telinga, hidung, mata, mulut, Allah berikan semua makhluk. Tapi kedua, rezeki yang bergelantungan. Apa itu? Mimpi Anda, teman-teman semua. Harapan-harapan Anda, keinginan-keinginan Anda. Itu harus ada tangga untuk menggapainya, teman-teman semua. Nggak bisa cuma tidur doang. Nggak bisa cuma berangan-angan, teman-teman. Harus ada tindakan dalam diri kita. Teman-teman pernah dengar, ribuan rencana akan kalah dengan satu aksi. Betul, teman-teman. Anda berangan-angan, berencana banyak-banyak, tapi tindakannya nol, sama aja. Contoh, Anda pengen makan ini, pengen makan itu, pengen makan ono, gitu. Tapi nggak mau beli makanannya, nggak mau buat makanannya. Apakah bisa dimakan? Nggak bisa, teman-teman. Harus imbang antara ikhtiar dengan tawakal, harus imbang, teman-teman. Ini yang harus teman-teman sematkan. Saya lihat berita, Badan Statistik menyebutkan 90% orang tua di Indonesia yang seharusnya istirahat malah harus tetap bekerja di sini. Coba, ini bahasa kasarnya ya. Siapa di sini yang mengajar? Anaknya, teman-teman. Orang tuanya bantu tulang, kepala jadi kaki, jadi kepala untuk kebahagiaan anaknya, untuk pendidikan anaknya pacaran. Jujur, muda pacaran, teman-teman. Saya anak muda yang sangat melarang pacaran. Nggak ada satu anak muda pun yang susah dengan pacaran, nggak ada. Nggak ada. Saya sampaikan, nggak ada. Kalau mau fokus memperbaiki diri, fokus ibadah, fokus mencari cuan, fokus kebahagiaan orang tua, sukses sama perempuannya, nikah, pacaran setelah halal. Selesai. Cinta sejati ada setelah menikah, teman-teman. Sebelum itu, hanya tipu daya semata, teman-teman. Ingat, cinta sejati ada setelah menikah. Sebelum itu, hanya tipu daya semata. Saya akan bagikan tips, teman-teman, agar teman-teman tidak terjerumus ke dalam penyakit merah jambu ini. Bang Irwan, emang kita nggak boleh mencintai? Boleh, teman-teman. Yang salah itu, Anda mengaplikasikan cinta sebelum halal. Itu yang nggak boleh. Boleh mencintai. Boleh nggak, Bang Irwan? Saya mendoakan laki-laki yang saya suka, perempuan. Boleh. Yang salah itu Anda mengaplikasikan dengan cara pacaran, komitmen, teman tapi chatan setiap malam, teman tapi nggak dikabarin marah-marah, sama aja. Teman, saya cuma berteman kok, Bang Irwan, tapi kalau nggak dikabarin marah, sama aja. Saya cuma komitmen, sama aja. Saya cuma teman dekat, Bang Irwan, tapi chatan malam, sama aja. Sama aja. Sama. Saya akan bagikan 3 tips, teman-teman. 3 tipe jodoh, teman-teman. Agar teman-teman fokus memperbaiki diri, fokus mendalami ilmu, fokus bahagiain orang tua, fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama,
Jika Anda ingin mendapatkan jodoh yang dewasa, maka Anda harus menaikkan level leadership Anda, kepemimpinan Anda. Maka Anda akan ditemukan atau akan dijodohkan oleh jodoh yang dewasa, teman-teman. Sepakat ya? Yang kedua, jika Anda ingin mendapatkan jodoh yang kaya, katanya, jodoh yang mapan, kaya raya, maka Anda harus naikkan level kemandirian Anda, teman-teman. Nabung, kerja, usaha, maka Anda akan dijemput dan dipertemukan oleh jodoh yang kaya dan mapan. Yang ketiga, yang paling penting, jika Anda ingin mendapatkan jodoh maka Anda harus menaikkan level spiritual Anda, teman-teman. Rajin ibadah, sedekah, beramal, maka Anda akan dijemput dan dipertemukan oleh jodoh yang soleh dan soleha. Jelas dalam Quran surah An-Nur, teman-teman. Muslim yang baik akan bertemu dengan muslimah yang baik. Ini teman-teman, khususnya yang perempuan nih. Yakin yang paling banyak yang malam ini perempuan. Laki-laki sejati tidak akan menyatakan cintanya lebih cepat kepadamu. Laki-laki sejati akan mempersiapkan dirinya untuk bertemu ayah dan ibumu. Nah gitu. Jadi kalau hari ini ada laki-laki yang ngomong aku cinta padamu, bohong, dusta. Kalau suka, ya pasti memperbaiki diri, cari cuan, cari yang banyak, nikahi Anda. Itu. Jadi kalau hari ini aku cinta padamu, mau tahun depan saya ke rumah. Persiapkan aja. Perlu cetan, teman-teman. Allah itu sudah menyiapkan porsi-porsi kita kok. Porsi-porsi jodoh kita. Kalau dia benar-benar suka sama kita, pasti ke rumah. Gitu kan? Ingat ya, mulai hari ini fokus memperbaiki diri, fokus kepada keluarga Anda. Fokus kepada masyarakat Anda yang mempunyai harapan besar bagi Anda. Itu yang paling penting, teman-teman. Itu yang paling penting. Saya lihat, ini juga, saya heran juga ya. Heran juga, saya punya teman, saya punya adik tingkat itu semester 3. Ini lucu juga kalau orang tuanya di kampung kayak orang tua saya. Saya ngomong ke teman saya nih, adik tingkat saya semester 3 nih, waktu kemarin. Jangan pacaran. Kalau antum pacaran, antum bakal di usia muda. Ingat aja kata-kata saya. Oke lah, oke bang katanya. Oke saya nggak pacaran. Datang ke rumah. Sama bapaknya nanya, emaknya nanya. Kamu udah kuliah kok nggak punya pacar? Aduh, ini kepala saya. Anaknya laki dari zina. Orang tuanya ayo berzina. Mungkin teman-teman pasti ada juga orang tua seperti itu kan. Kalau kita ke SMA, SMA aku belum punya pacar. Udah kuliah aku belum punya pacar. Ini orang tua yang salah juga. Kita lari dari zina, orang tuanya ayo berzina. Pasti teman-teman ada. Jadi harapannya teman-teman kasih pengertian ke orang tuanya, mak bukan nggak mau punya pacar. Ingin memperbaiki diri agar jodohnya pun akan dapatkan level baik, teman-teman. Saya punya sumpah pemudi. Kalau teman-teman bisa seru nih. Sumpah pemudi, kami putri-putri Indonesia mengaku uang dan shopping itu perlu, betul kan? Apabila ada yang bilang kami cewek matre, kami akan jawab, ya bang kami matre. Emang karena apa? Karena ada uang abang sayang katanya. Abang nggak ada uang abangku tendang. Memang teman-teman, kalau perempuan matre itu fitrah teman-teman. Dan tugas laki-laki adalah mempersiapkan dirinya untuk sukses dan membahagiakan si perempuannya. Bodoh kalau ada laki-laki ngomong seperti ini. Kamu mau nggak sama abang? Kita hidup sederhana, kita hidup sedih bareng. Ini aneh. Laki yang gentleman tuh teman-teman. Laki-laki yang keren tuh persiapkan dirinya. Bagaimana caranya perempuan ini saat bersama kita bahagia. Seperti itu teman-teman. Jadi perempuan aneh kalau laki-laki ngajak kita sedih-sedih bareng. Itu aneh teman. Jadi mulai hari ini teman-teman fokus ke dalam diri Anda. Fokus kepada keluarga Anda. Fokus kepada masyarakat yang memiliki harapan besar bagi Anda. Buktikan kepada mereka teman-teman. Saya sampai hari ini teman-teman anak muda sering dicemoohkan, dicaci, dimaki, disalah-salahkan. Tapi saya punya prinsip hidup teman-teman. Jika jalan kita sudah benar di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di jalan Tuhan yang Maha Esa, dan di pertengahan jalan ada cacian, ada makian, ada hempitan, ada godaan, ada cobaan, bahkan bantingan, pasti sukses. Kenapa? Karena Allah tidak akan memberikan apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan tanpa diuji dulu teman-teman. Makanya saat saya diuji, saat saya bersih, saya baca Alhamdulillah. Karena saya punya keyakinan teman-teman. Minggu depan, bulan depan, ataupun pada saatnya nanti, Allah akan berikan keindahan kepada saya. Allah akan berikan kemudahan kepada saya. Dan Allah berikan kebahagiaan kepada saya. Semenjak saya tanamkan prinsip itu teman-teman, segala sesuatu yang hadir, segala sesuatu yang mengancam saya,
Saya senyum teman-teman, saya bahagia karena saya yakin nanti Allah berikan keindahan. Saya sering fitnah teman-teman, tapi saya tidak membalas fitnahan itu teman-teman. Saya melihat baik-baik wajah-wajah orang yang memfitnah saya, karena di masa depan mereka lah yang harus melihat keputusan saya. Mereka yang harus melihat pencapaian saya. Itu dendam positif saya, teman-teman. Dendam positif saya bukan untuk membalas, teman-teman. Dendam positif saya tidak untuk membalas mencemoohkan mereka. Tapi dendam positif saya ialah menyakiti hati pembenci dengan membuktikan, dengan cara prestasi, dengan cara pencapaian. Dan itu teman-teman harus praktekkan, teman-teman. Kalau ada yang mencemoohkan Anda, kalau ada yang meremehkan Anda, lihat baik-baik wajah orang yang menghina Anda. Buktikan dengan cara eksekusi, gerakan-gerakan, cuma kosong teman-teman. Konsisten yang paling penting. Fokus kepada soft. Saya baca teman-teman, baca berita. Baca statistik yang menyebutkan 3.400 anak muda pengangguran tahun 2023 bertambah menjadi 7,42 juta orang. Dan rata-rata lulusan SMA, SMK, D3, D4, S1. Orang-orang pinter, teman-teman. Orang-orang cerdas. Dan akhirnya apa? Akhirnya terjun bawah. Miskin, teman-teman. Karena apa? Karena teman-teman tidak fokus ke dalam skill Anda. Saya pernah teringat kata-kata ilmuwan barat. Kalau ikan, kita paksa untuk memanjat pohon, maka ikan itu akan merasa bodoh selamanya. Karena memang bukan basicnya, abang kakak semua. Kalau ikan, kita paksa untuk berenang, maka ikan itu akan merasa pintar selamanya. Begitupun abang kakak semua. Kita yang pintar matematika, jangan dipaksakan untuk pintar fisika. Kita yang pintar fisika nggak bisa dipaksakan untuk pintar bidang agama. Kita yang fokus di bidang soft skill agama nggak bisa dipaksakan untuk pintar olahraga. Tuhan menciptakan kita abang kakak semua. Berbeda-beda karakter, berbeda kemampuan. Perlu iri dengan kemampuan orang lain. Perlu dengki dengan kemampuan orang lain. Nggak perlu cemburu dengan kemampuan orang lain. Itu fokus memperbaiki diri Anda, fokus di soft skill Anda akan hebat dengan kemampuan Anda masing-masing. Anda akan hebat abang kakak semua dengan keahlian abang kakak masing-masing. Yang penting maksimalkan, totalitaskan. Ingat, sejarah tidak akan mencatat orang yang setengah-setengah abang kakak. Tapi sejarah hanya akan mencatat orang-orang yang totalitas dalam hidupnya. Kenapa? Einstein ini terkenal namanya teman-teman. Padahal orangnya udah nggak ada. Karena beliau fokus dan maksimal dalam bidang fisikanya abang kakak semua. Kenapa? B.J. Habibie, presiden kita, terkenal hari ini namanya. Padahal orangnya udah nggak ada. Karena beliau fokus dalam bidang pesawatnya. Begitu abang kakak semua. Kalau abang kakak ingin terkenang namanya sebagai manusia yang berkontribusi untuk bangsa, untuk daerah Anda, untuk masyarakat Anda, untuk keluarga Anda, maksimalkan dan totalitaskan. Ini yang paling penting. Jangan hiraukan orang-orang yang mencemoohkan Anda. Jangan hiraukan orang-orang yang meremehkan Anda. Biarlah mereka berkicau, dan kita fokus kepada mimpi kita. Saat mereka berkicau, kita sudah ada di level atas, teman-teman. Umur 17 sampai umur 25. Apalah letihkan kita dengan perjuangan, teman-teman. Dengan capek, letih, siksa. Apa? Agar umur 25 ke atas, kita bisa menikmati hasil manisnya, teman-teman. Kita bisa menikmati hasil dari perjuangan kita. Itu yang saya rasakan, teman-teman. Itu yang saya rasakan. Saya 3 tahun 4 bulan belum, teman-teman. Bukan karena saya nggak rindu orang tua. Bukan saya nggak rindu keluarga saya. Tapi saya merindu ini, teman-teman. Untuk kebahagiaan mereka. Untuk kesuksesan mereka, abang kakak semua. Bapak saya petani, teman-teman. Ibu saya ibu rumah tangga. Kami buat makan susah. Di Lampung, di desa saya. Itu buat makan susah. Beda seperti Kalimantan. Di Kalimantan ini sangat mudah untuk dapat makan. Di Lampung itu sangat susah. Setiap saya telepon orang tua saya gimana adanya di sana, ada sedikit kekurangan beras, teman-teman. Sampai hari ini, teman-teman. Oleh karena itu, saya yang telah dalam keluarga yang sederhana ini mempunyai impian yang sangat besar. Teman-teman, jangan pernah Allah itu tidak bisa memberikan apa yang kita mau. Ingat, Allah akan memberikan sesuai dengan prasangka kita. Allah akan memberikan dengan harapan-harapan kita. Allah akan memberikan sesuai dengan cita-cita kita. Kalau cita-cita Anda rendah, kalau cita-cita Anda nggak ada, gimana Allah mau memberikan, teman-teman? Sampai hari ini, teman-teman, kalau ditanya cita-cita saya pengen jadi apa? Pengen jadi presiden, teman-teman. Saya ingat kata Bung Karno. Mimpilah setinggi langit, walaupun engkau jatuh, kau akan jatuh di atas bintang-bintang di langit. Filosofinya apa, teman-teman? Kalau saya hari ini cita-cita jadi presiden, minimal kalau saya terjun ke level bawah, jadi gubernur lah, jadi wali kota lah.
Kalau kita terjun ke level bawah pun kita masih ada jabatan, teman-teman. Masih ada cita-cita. Begitupun teman-teman semua yang pernah berpikir pengen jadi ini, pengen jadi itu. Harus bermimpi besar, teman-teman. Jangkauannya besar. Allah akan berikan. Kita punya Allah yang maha besar. Kita punya Tuhan yang maha besar, teman-teman. Minta doa orang tua. Saya sering ditanya, Bang Irwan, gimana sih sukses? Kalau Bang Irwan, saya jawab, ikhtiar saya di perantauan ini cuma 30% mungkin. Saya yakin 70%-nya ialah doa kedua orang tua, doa guru-guru saya, dan doa sahabat-sahabat saya yang selalu mensupport saya sampai titik ini, teman-teman. Saya bersyukur, teman-teman. Alhamdulillah, saya 20 kali sudah masuk TVRI Kalimantan Barat, teman-teman. Saya sampai kontrak sampai hari ini, teman-teman. Mak bapak saya nanya, teman-teman mungkin punya orang tua yang sering support ya. Yang sering support, yang sering mendukung teman-teman. Mungkin yang sering, kalau teman-teman punya prestasi, teman-teman langsung wih, bangga bapak punya anak seperti ini mungkin. Dan bapak saya sama mama saya nggak ada. Mereka mendidik saya dengan cara keras, dengan cara cuek. Kalau saya masuk TVRI kemarin contoh, mak bapak lihat di TVRI Kalimantan Barat atas pil. Apa kata mak bapak saya? Mak bapak lagi di kebun, lagi sibuk. Gitu. Kayak nggak memperdulikan saya, teman-teman. Tetangga saya pada bangga anak muda yang masuk TV, bapak sama emak saya nggak pernah memuji saya sekalipun saat saya SD sampai hari ini, teman-teman. Mereka mendidik dengan gas, mendidik saya dengan cuek. Saya pernah bertanya kemarin, karena udah agak-agak pengen nanya gitu kan, kenapa bapak sama emak saya nggak pernah mensupport saya gitu kan. Padahal prestasi saya sudah lumayan. Saya sudah masuk TVRI Kalimantan Barat, Pontianak, keliling-keliling Indonesia. Kemarin saya sendiri ke Jogja, kemana lagi? Bapak saya ke Bekasi dan lain sebagainya lah. Pokoknya hampir seluruh Indonesia saya sudah lewati, teman-teman. Tapi kenapa orang tua saya nggak pernah memuji saya, nggak pernah mensupport saya, teman-teman? Apa kata jawaban bapak saya kala itu? Bapak itu dengan bahasa kamunya, dengan bahasa lugunya, dengan bahasa orang yang sangat awam pendidikan dan agama, mereka menjawab, bapak itu bukan nggak senang sama AA, bapak itu bukan nggak mau support A lewat prestasi, tapi bapak itu takut A itu puas dengan hasil hari ini. Itu jawaban orang tua saya. Bapak itu takut saat bapak dan emak memuji AA puas dengan hasil hari ini. AA merasa maksimal dengan hasil hari ini. Bapak mau AA terus belajar dan belajar. Lihat abang kakak semua. Saya bawa piala ke rumah, kata emak saya ngapain bawa sampah ke rumah. Saya tampil prestasi sana sini, cuman iya. Nggak ada namanya A terusan A gimana, nggak ada dan lain sebagainya. Luar biasa orang tua saya, teman-teman semua. Bahkan sampai hari ini, teman-teman, saat saya mau izin pulang sama bapak saya, kemarin saya mau pulang. Tahun ini saya mau pulang, Januari kemarin. Karena udah 3 tahun di sini kan. Apa kata bapak emak saya? Udah punya apa mau pulang? Jangan dulu pulang. Selesai S1, S2, seterusnya baru ke sini. Jangan dulu pulang sebelum punya pakaian baru dan kendaraan baru. Maksudnya apa? Maksudnya kita itu harus berubah dengan hasil yang berbeda baru pulang ke rumah. Bapak dan bapak saya mengajarkan saya. Mereka pun rindu, teman-teman. Mereka pun rindu kepada saya. Tapi mereka tahan kerinduan itu, teman-teman. Mereka tahan rasanya rindu dengan anak, teman-teman, untuk pencapaian anak-anaknya. Jujur, teman-teman, dari eman sampai hari ini nggak pernah sedikit pun keluar biaya dari orang tua. Eman saya beasiswa, saya ke IAIN Pontianak dapat 4 beasiswa. Yang pertama beasiswa Indonesia Berprestasi, Insan Cendekia, Visi Prebon Foundation, Basnas, teman-teman. Bukan karena Twitter, teman-teman. Bukan karena saya nilainya tinggi, tapi karena doa orang tua dan prestasi yang saya lakukan. Dan begitu pun, teman-teman. Nggak ada yang nggak mungkin, teman-teman. Terus berdepan. Punya prinsip bodo amat, teman-teman. Mau salah, mau enggak, yang penting maju dulu, teman-teman. Menghadap dulu. Kita ke depan dulu. Benar itu dari salah. Menang itu dari kalah. Berhasil itu dari gagal. Nggak apa-apa Anda gagal, tapi Anda pernah mencoba. Daripada Anda pernah gagal, tapi nggak pernah mencoba, teman-teman. Kalau kita gagal, evaluasi kegagalan kita. Setelah itu bangkit lagi, teman-teman. Gagal, bangkit lagi. Terbentur, teman-teman. In the zone. Satu kunci sukses in the zone. Keluar dari zona wilayah nyaman Anda. Kalau hari ini Anda nyaman, tapi Anda tidak bertumbuh, arti ada kesalahan dalam kenyamanan Anda. Tapi kalau hari ini Anda nyaman, berarti Anda keren dengan kenyamanan Anda. Tapi sampai kepada teman-teman, tidak ada ombak yang garang apabila dia masih di tengah lautan. Tidak ada singa yang garang apabila dia masih kandang, teman-teman. Yuk, tahu.
keluar dari zona wilayah teman Anda. Cari masalah-masalah yang membuat Anda bertumbuh. Saya sering sampaikan kepada anak muda, ayo hari kita sering cari masalah. Kenapa cari masalah, Pak Irwan? Contoh gini, kalau kalau guru atau dosen gitu ngasih tugas kepada Anda, anak-anak, ibu kasih tugas ya, jam 7 pagi kumpulkan. Saya yakin malam itu diselesaikan tuh tugasnya. Kenapa? Karena ngejar pagi dikumpul. Semakin ada masalah, semakin teman-teman terdesak. Semakin teman-teman terdesak, semakin teman-teman cepat berpikir. Semakin teman-teman cepat berpikir, semakin teman-teman cepat menyelesaikan tugas-tugas Anda. Ayo cari masalah-masalah yang membuat Anda bertumbuh setiap hari. Ikut organisasi, ikut komunitas ini, ikut komunitas pengusaha dan sebagainya, teman-teman. Buat relasi-relasi yang baru. Kalau saya sarankan kepada teman-teman semua, khususnya yang laki-laki ataupun yang perempuan, buat usaha kecil-kecilan nggak apa-apa, teman-teman. Sekecil-kecil usaha, kalau Anda yang punya, Anda bosnya, teman-teman. Ya, kalau kata guru saya, kalau Anda ingin hidupnya monoton, ya jadi PNS. Kalau Anda ingin kaya raya, ya jadi pengusaha, teman-teman. Islam tidak memperbolehkan kita miskin, teman-teman. Dan Islam memperbolehkan kita kaya. Bahkan Nabi Muhammad ngefans sama Nabi Sulaiman, teman-teman. Dengan kekayaan kita, kita bisa ngebantu banyak orang. Dengan kekayaan kita, kita bisa ngebantu orang tua kita. Dengan kekayaan kita bisa membantu orang-orang di sekitar kita. Nggak ada masalah, teman-teman. Jadi orang yang kaya, yang soleh. Jadi orang yang mapan yang soleh. Dan begitu pun, teman-teman. Kita ini semua kader dakwah, teman-teman. Ini yang saya sampaikan setiap seminar kemana-mana. Semua yang hadir ini kader dakwah, yang Islam ya. Kader dakwah, teman-teman. Kader dakwah. Kita itu mengajak kepada kebaikan, merangkul kepada kebaikan, terus mensupport kepada kebaikan, teman-teman. Kader dakwah harus bisa bergerak di bidang manapun. Teman-teman yang mau kedokteran, silahkan kedokteran. Jadi kedokteran yang soleh dan soleh. Teman-teman mau jadi polisi, silahkan jadi polisi. Teman-teman berdakwah di situ. Jadi polisi soleh dan soleh. Teman-teman pengen jadi pengusaha, silahkan itu. Jadi pengusaha yang jujur, amanah, ngikuti Rasulullah, soleh dan soleh, teman-teman. Gak jadi masalah, teman-teman. Bidangnya apa? Gak semuanya harus jadi ustaz, teman-teman. Gak semuanya harus jadi kiai. Gak semuanya harus jadi ulama. Kita bisa berdakwah di bidang manapun sesuai dengan soft skill Anda masing-masing. Ini yang paling penting ya. Ini yang sangat-sangat penting. Saya sarankan kepada teman-teman, cari teman yang membuat Anda bertumbuh, cari teman yang membuat Anda bisa hidup lebih baik. Karena saya sering menyampaikan kepada anak muda, teman adalah nasib. Ubah nasib. Contoh, kalau Anda punya teman yang salah, ada masalah, curhat kepada teman Anda. Hai teman, ada masalah, tolong bantu saya. Apa kata teman Anda? Sama, saya pun ada masalah. Jadi nggak ada solusi di situ. Di situ nggak ada pemikiran yang membantu kita. Tapi kalau kita punya teman, memang yang benar, yang pinter, yang baik, yang soleh. Saat kita punya masalah, hai teman, saya ada masalah, tolong bantu saya. Apa kata teman? Oke, kita cari solusinya, kita selesaikan bareng. Teman yang nasib, teman-teman. Ubah teman, ubah nasib, teman-teman. Yang ketiga, komitmen dengan apa yang Anda mau raih. Konsisten dengan apa yang mau Anda capai, teman. Itu yang saya sampaikan tadi. Jangan iri dengan kemampuan orang lain. Jangan cemburu dengan kemampuan orang lain. Fokus diri Anda. Fokus kepada keluarga Anda. Fokus kepada masa depan Anda. Fokus dari sekarang. Ya, fokus. Dan hindari penyakit merah jambu tadi, teman-teman. Ingat, pemuda hari ini, teman-teman, harapan bangsa dan agama, teman-teman. Gak ada yang namanya nenek-nenek harapan bangsa, nggak ada. Kakek-kakek harapan agama, nggak ada, teman-teman. Tentu pemuda harapan bangsa dan agama. Menurut Syekh Al-Mustafa Al-Ghudayani, dalam kitab Idatul Nasin, beliau berkata, Inna fi yadis subani amrul ummati wa fi aqdamiha hayataha. Sesungguhnya tangan para pemuda, maju dan mundurnya bangsa dan negara ini, teman-teman. Tapi lihat sekarang, teman-teman. Pemuda kita sudah banyak yang rumus arus westernisasi atau arus kebudayaan barat. Pemuda kita sudah banyak yang mencoba heroin, morfin, brandy, bahkan sampai oplosan. Pemuda Indonesia sudah banyak yang mencoba dari. Lalu pemuda seperti apa yang akan langsungkan bangsa dan negara depan? Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun
bihim wazidnahum huda. Yang artinya kami kisahkan kepadamu Muhammad cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan kami tambah mereka petunjuk. Jadi dari ayat ini jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa dulu ada sekelompok pemuda yang sangat soleh, yang sangat beriman dan bertakwa kepada Tuhan mereka. Ia sering disebut mereka dengan pemuda Ashabul Kahfi. Kalau saya tanya sekarang, ada nggak sih pemuda zaman itu sekarang? Ada, langka abang semua. Karena hari ini banyak pemuda yang cerdas otaknya, namun gagal keimanannya. Banyak pemuda yang luas ilmu pengetahuannya, namun kerdil akidah dan keimanannya. Maka ada sebuah kalimat, ilmu tanpa akhlak akan menjadikan seseorang menjadi durjana. Dan akhlak tanpa ilmu akan menjadikan seseorang lumpuh dan binasa. Panutan kita baginda Nabi Muhammad SAW semua. Sang pembawa perubahan, sang pembawa kemakmuran, sang pembawa kejayaan. Dulu bangsa Arab moralnya sangat buruk abang kakak semua, sangat jahil. Tapi setelah datang baginda Nabi Muhammad SAW, mulai perlahan akhlak dan moral bangsa mulai membaik. Saking bagusnya Rasulullah abang kakak, Allah memujinya. Dan Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21 yang bunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada dalam diri Rasulullah suri tauladan yang agung. Jadi hari ini teman-teman, kalau teman-teman ingin sukses di usia muda, ikuti cara Allah. Panutan kita bukan India, bukan Korea, melainkan baginda Nabi Muhammad SAW. Saya pernah baca buku 100 orang pengaruh di dunia, dibuat oleh ilmuwan Katolik Michael Hart. Nomor satu ialah, number one ialah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Muhammad paling baik dari segi ilmu pemerintahan. Nabi Muhammad paling baik dari segi ilmu politik. Nabi Muhammad paling baik dari segi bapak dari anak-anaknya dan suami dari istrinya. Sempurna secara akhlak dan sempurna secara fisik kakak semua. Ini panutan kita abang kakak semua. Jika abang kakak ingin sukses di usia muda, ingin merubah keluarga Anda lebih baik, diubah ialah akhlak karimah abang kakak semua. Jujur teman-teman, bapak saya kalau nyuruh saya sholat abang kakak semua. Kalau nyuruh saya sholat, itu sekarang saya ditendang, ditampar, tapi beliaunya nggak sholat teman. Nggak sholat beliaunya. Pikir kelas 2 pikir, bagaimana caranya saya berdakwah di keluarga terlebih dahulu. Bagaimana caranya saya menjadikan keluarga saya minimal 5 waktu terjaga. Mas saya pun ya jarang-jarang stop gitu kan. Saya di situ setiap saya pulang dari masjid, saya ngomong ke bapak saya, "Beh, saya salam dari ustadz ini kenapa nggak ke masjid?" Lama apa? Pertama sana anak kecil ngomong apa? Oh, pertama kita teman-teman kelas 2 aman tuh. Pas banget saya jadi ketua OSIS teman-teman. Waktu itu masih masa tanya saya, masa saya pengen berdakwah di keluarga seperti Rasulullah, lalu di keluarga baru ke umum. Nah, saya terus berdakwah. Terakhir keempat hari saya berdakwah di orang tua saya. Akhirnya waktu bapak saya tidur, asar kalau salah, saya sholat di depan bapak saya tidur teman-teman. Itu dakwah saya. Jadi bapak saya risih. Itu setiap saya sholat, Allahu Akbar. Saya kuat-kuatkan, Allahu Akbar. Akhirnya alhamdulillah abang kakak semua, karena dakwah saya ya setiap saya tahajud saya baca Al-Quran. Pertama saya baca tahajud saya baca Al-Quran. Bapak saya jangan kuat-kuat baca, apalagi tidur. Saya terus menerus konsisten abang kakak semua. Alhamdulillah kelas 3 eman bapak emak saya alhamdulillah bisa menjaga sholatnya. Bahkan saya dengar abang semua, saya dengar alhamdulillah bapak sekarang jadi ketua masjid di kampungnya abang kakak semua. Itu masya Allah teman-teman. Dakwah. Kita semua berdakwah teman. Ayo dakwah di keluarga terlebih dahulu. Kalau kita punya keluarga yang agak awam agama, dakwah kepada teman-teman Anda yang memang teman-teman Anda kadang apa sih sosokan gituin teman-teman di kampus. Saya biasa kalau saya rapat kafe-kafe, kalau zuhur asar biasa izin sholat. Apa kata teman-teman saya, wih sok alim, sok soleh dan lain sebagainya. Jadi masalah teman-teman. Tapi teman-teman harus melihat dakwah itu ada dengan cara merangkul, mengajak, mengingatkan. Tapi selemah-lemah iman yaitu dengan cara perbuatan dan mendoakan. Dan tugas saya dulu waktu itu, saya setiap rapat saya izin ke belakang.
Saya nggak izin sholat, teman-teman. Saya izin ke belakang. Lama-kelamaan mereka mikir, kenapa Irwan ini setiap sholat zuhur asar izin ke belakang terus. Mereka lihat saya sholat zuhur asar. Dan ternyata mereka malu dengan diri mereka sendiri. Mereka sekarang ikut sholat, teman-teman. Itu. Sekarang dakwah kepada anak muda ini, teman-teman, jangan diingat. Terkadang diingatkan baper, bawa perasaan gitu kan. Sok soleh, sok alim. Langsung responnya seperti itu. Jadi dakwah kita dengan cara perbuatan dan mendoakan. Ya, seterusnya, jangan merasa paling jangan merasa paling soleh, jangan merasa paling benar. Saya ingat kata-kata guru saya, namanya Kiai Ustadz Lukmanul Hakim. Kita ini masih lomba lari, teman-teman. Belum tentu yang di belakang itu nggak juara. Belum tentu yang di depan ini juara. Siapa tahu yang di belakang ini bisa ngejar yang di depan, dan siapa tahu yang di depan ini memang juara satu, teman-teman. Kita kalau mau sombong nanti di akhirat nanti, siapa amal perbuatan baiknya yang paling berat, siapa amal soleh yang paling berat, boleh sombong. Kita nggak tahu, teman-teman, mati dalam keadaan apa. Ada perempuan pulang dari bar, nggak pernah berbuat pahala, nggak pernah ibadah, sering berzina, minum minuman alkohol, pulang, ngasih anjing terbentur kepalanya, meninggal dulu, khatimah, masuk ke surga tanpa hisab. Nggak pernah beribadah, nggak pernah berbuat pahala, ngasih minum anjing, mati, masuk surga tanpa hisab. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ulama hafal Quran, nggak pernah buat dosa, mati dalam keadaan sul khatimah. Kita nggak tahu keadaan apa, teman-teman. Kita nggak tahu mati dalam keadaan yang mana. Jangan merasa paling soleh. Kalau ada teman kita yang hari ini menyeleweng ataupun hari ini nggak melaksanakan ibadah, jangan pernah mencela. Ada hari teman kita yang masih pacaran, jangan merasa paling soleh. Cukup diingatkan, cukup dengan cara perbuatan kita tidak melakukan seperti itu, dan selanjutnya yaitu dengan cara mendoakan agar teman kita mendapatkan hidayah, teman-teman. Itu yang paling penting. Ya, teman-teman sekarang fokus kepada tadi yang disampaikan, hindari penyakit merah buah. Mohon maaf kalau ada yang sakit hati ya, kalau saya sarankan jangan pacaran. Karena memang saya anak muda yang sangat-sangat benci pacaran, teman-teman. Pacaran itu membuang-buang waktu kita, teman-teman. Membuang waktu-waktu kita. Jadi mulai hari ini, teman-teman, tinggalkan aktivitas yang sangat-sangat, mohon maaf, menjijikan itu, yang sangat-sangat kotor itu. Jadi, teman-teman, fokus memperbaiki diri, fokus kepada value Anda. Ingat yang perempuan, Anda itu berharga. Itu mahal. Kalau Anda mau diajak jalan-jalan ke sana ke sini, Anda terlalu murah, Bang Kakak semua. Terlalu value rendah. Kalau perempuan pengen mahal value-nya, jangan dekati pacaran. Komitmen, teman dekat dan lain sebagainya. Apalah itu namanya. Itu cuma beda sama doang, tapi ya halnya sama gitu. Ya. Jadi mungkin itu sampaikan, teman-teman. Itu kunci sukses. Teman-teman harus independen, keluar dari zona wilayah nyaman Anda, rubah teman, abang kata semua, komitmen dan konsisten, ya. Kalau Anda difitnah, jangan balas fitnah, dibalas dengan perbuatan dan konsisten Anda, teman-teman. Pokoknya, saya pun sama teman-teman, saya dari keluarga sederhana, teman-teman dari keluarga sederhana, kita sama-sama hati-hati dengan orang miskin yang mempunyai mimpi besar. Hati-hati dengan anak yang terlahir dalam keluarga yang sederhana, yang punya mimpi berkontribusi besar. Karena ini akan berbalik, teman-teman. Ketika Anda sombong, maka Anda akan terjun ke bawah, dan kami akan menggantikan Anda. Jangan pernah sombong dengan harta yang dimiliki orang tua Anda. Jangan pernah sombong dengan harta yang dimiliki oleh keluarga Anda. Bukan dimiliki oleh Anda, teman-teman. Boleh Anda merasa sombong, rasa angkuh, dan lain sebagainya. Tapi dengan pencapaian Anda, sombong itu memang dilarang. Tapi membuktikan siapa kita, itu boleh, abang kakak semua. Contoh, sombong itu saya yang paling bisa di sini, saya yang paling keren, itu sombong. Tapi membuktikan siapa kita, insya Allah saya bisa Ustadz, contoh tampil seperti ini, insya Allah Ustadz saya bisa ditilawah Ustadz. Nah, itu nggak sombong, tapi menunjukkan kita, skill itu diperbolehkan, abang kakak semua, ya. Ya, mulai hari ini semangat, teman-teman semua, ya. Yang umur 20 tahun seperti saya, semangat, teman-teman. Jangan mudah nangis, jangan mudah baper. Kalau Anda sedih, jangan pernah dipamerkan status. Itu bukan ciri-ciri orang sukses. Ciri-ciri orang sukses pernah memamerkan kesedihannya status, teman-teman. Apalagi sosial media. Kalau Anda sedih, rasakan sendiri. Rasakan sakitnya sendiri, abang kakak semua. Jangan pernah diperlihatkan kepada orang-orang Anda. 99% mereka tidak peduli dengan kesedihan Anda. Mereka akan bahagia dengan kesedihan Anda. Mereka akan senang dengan kesengsaraan Anda. 99% mereka. Mereka tidak peduli, teman-teman semua.
Jadi mulai hari ini kalau ada masalah tentang kehidupan Anda, kalau ada ujian terhadap jalan yang Anda terjal, Anda berdoa kepada Allah, minta jalan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting. Dan minta ke orang tua bangga semua. Jadi mulai hari ini semangat, lakukan yang baik, bersikaplah yang baik, maka Anda menjadi yang terbaik. Salam inspirasi, salam kontribusi, saya Irwan Syekh dari Inspirasi Motivator Muda Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ron, jazakumullah khairan Waalaikumsalam warahmatullahi Mas Irwan Syah. Terima kasih kakak. Ayo, sesi selanjutnya tanya jawab. Terima kasih Ustaz atas Hari ini motivatornya. diambil oleh teman Ana, yakni kepada Bang Restu. Terima kasih. Fadol kepada Bang Restu untuk mengambil alih. Baiklah, acara Sesi tanya jawab yang mana dalam hal ini akan langsung diambil alih oleh Bang Restu. Maka dari itu sebelum diambil alih oleh Bang Restu, saya cuma mengingatkan cuma 5 pertanyaan. Bang Restu. baiklah, acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Saya ambil 5 pertanyaan tercepat dengan ketentuan sebagai berikut. Sebelum bertanya silakan untuk salam dan perkenalan diri. Pertanyaan sesuai dengan tema yang diberikan. Pertanyaan yang diajukan melalui on mic. Nanti saya ambil 5 pertanyaan tercepat yang angkat tangan. Pertama kepada Ukti Kusnul Fatimah, kepada Ukti tafadhol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Hatimah. Saya berasal dari Sulawesi Tenggara, tepatnya di Desa Majapahit. Pertanyaan saya, bagaimana cara kita mengatasi ketika misalnya kita punya teman, terus teman kita ini kan kita sama-sama terus, tapi kita ini belum sukses, ya, yang kita belum mempunyai segalanya gitu ya, kayak bisa dibilang sih kayak artis gitu ya, kita belum sukses. Nah, dia itu temenan sama kita agak lama. Nah, terus tiba-tiba suatu ketika dia kenal sama temen yang lebih lebih kaya gitu. Dia kenal sama teman dia mempunyai apa-apa dibandingkan kita. Terus dia pindah ke teman itu, ke orang itu yang lebih kaya dibandingkan kita. Padahal kita yang sering menolong dia, kita yang sering membantu dia saat dia kesusahan. Apakah etis ketika kita punya teman yang sering kita bantu, yang kita tolong, tapi dia lebih memilih orang yang lebih kaya, yang lebih mempunyai segalanya dibandingkan kita? Nah, pertanyaan saya, ketika dia disakiti oleh temannya itu, dia kembali sama kita. Nah, apakah pantas untuk kita menerimanya kembali? Dan jika pantas kita menerimanya kembali, bagaimana cara kita meningkatkan rasa ikhlas kita untuk menerimanya kembali, sementara hati kita sangat kecewa kepadanya? Syukron jazakillah gaziran Ustadz. Siap. Ini siapa namanya nih? Husnul Hatimah Ustadz. Nah, ini sebetulnya ceritanya seperti saya juga. Saya dulu waktu saya miskin, waduh, ini bahasa kasarnya ya. Sekarang pun masih ya lumayan lah. Sekarang udah lumayan lah. Dulu saya waktu di posisi bawah, mohon maaf ya. Waktu di posisi bawah, itu teman-teman saya menghindari saya. Karena memang saya dulu untuk makan susah, teman-teman. Waktu itu bahkan saya, waktu mantu nggak pernah dikasih uang jajan. Bahkan waktu eman kalau saya mau makan, saya cuci piring di kantin eman, kalau saya makan. Banyak yang menghindari saya. Dan mungkin orang-orang yang dekat dengan saya, asik dengan saya, gitu kan, tentu dengan saya. Mereka lebih menghindar dari saya dan berteman dengan orang-orang yang mempunyai value yang tinggi, mempunyai finansial yang bagus. Tapi di situ saya melihat, saya tidak membalas dendam mereka dengan cara yang sama.
Tidak membalas mereka dengan hal-hal yang sama. Tapi gentleman saya sebagai laki-laki ataupun sebagai pejuang lah, bukan sebagai pejuang, sebagai orang yang membuktikan bahwa saya ini mampu dan bisa seperti mereka, seperti orang-orang yang punya finansial yang cukup. Dan akhirnya ya sakit hati ada, tapi lebih ke membuktikan bahwa suatu hari nanti mereka akan hadir kepada kita dengan pencapaian saya. Mereka akan hadir kepada saya dengan apa yang telah saya punya dan mereka akan menyesal dengan perbuatan mereka. Itu dendam positif, teman-teman. Dendam positif. Dan akhirnya apa? Dan akhirnya dulu saya sering dicontohkan juga, teman-teman. Saya dulu diomong over PD. Over PD itu orang yang nggak tahu malu. Saya dulu disebut orang yang nggak bisa ngerawat diri. Saya dulu disebut orang-orang yang memang sok-sokan dan lain sebagainya. Tapi terus membuktikan konsisten. Karena saya merasa yakin ini hanya ujian. Ini hanya kerikil-kerikil kecil saja, teman-teman. Dan akhirnya saya terus konsisten dengan apa yang mau saya capai, apa sesuai dengan visi kita. Karena kenapa? Pernah saya pun ada di satu titik, saya teman yang memang sulit banget. Bahkan sampai saya merasa teman ini akan membantu saya dan menunjang saya untuk di masa depan. Tapi akhirnya beliau lebih menghindar, pernah terpuruk gitu kan, karena nggak ada punya teman yang sesuai dia lagi. Tapi saya membuktikan dan sebagainya. Dan sekarang abang kakak semua, jujur, sekarang abang kakak semua yang dulunya mencemoohkan, memfitnah dan sebagainya, hadir ke kita. Bahkan terkadang minta sesuatu yang lebih dari kita. Terkadang minjem ini, minjem itu, ada, banyak sekali teman-teman. Dan tugas Anda ialah membuktikan. Dan kalau teman Anda hadir kepada Anda lagi dengan sesi yang berbeda setelah Anda sukses, ingat, kader dakwah nggak boleh sering sakit hati. Kader dakwah nggak boleh membenci. Seperti Rasulullah ke Taif dilemparin batu sampai berdarah-darah, datang Jibril, seumpamanya darah ininya saya hancurkan Taif di depan matamu. Apa Rasulullah, tindakan Rasulullah, hapus darah-darahnya supaya tidak jatuh ke tanah Taif. Saking apa? Sabarnya. Datang ke pohon dekat gunung, suruh Rasulullah berdoa agar saya hempitkan ke gunung ini di Taif. Apa kata Rasulullah? Lah, mereka belum paham dan belum mengerti. Kalau mereka paham dapat hidayah, pasti mereka beriman kepada Allah. Kalau seumpamanya mereka nggak beriman, pasti keturunannya beriman kepada Allah. Nah, akhirnya apa? 100% kalau itu keturunan Taif beriman kepada Allah. Sampai finish, Allah akan mudahkan semuanya. Begitupun antum kalau ada antum yang seumpamanya menghindari antum, tapi antum sudah sukses dan mereka hadir ke antum, jangan membenci mereka. Tetap berikan kesempatan kepada mereka, tetap berikan kontribusi antum terhadap mereka. Bahkan kalau antum sekarang udah punya pencapaian yang bagus, itu ialah mengarahkan mereka, teman-teman. Ingat teman-teman, dulu cita-cita saya pengen jadi bintang, teman-teman. Waktu eman ya, pengen bersinar sendiri, pengen bahagia sendiri, pengen sukses sendiri. Tapi mulai kuliah, saya ubah cita-cita itu. Agar apa? Agar menjadi langit. Kenapa? Karena kalau langit, yaitu menaungi bintang-bintang di langit, abang kakak semua. Itu pun Anda semua. Kalau Anda udah sukses, kalau Anda udah bahagia, nggak boleh bahagia sendiri. Tugas Anda hari ini adalah memberikan tanggung kepada teman-teman Anda, kepada orang-orang sekitar Anda, kepada keluarga Anda, agar bisa sukses seperti antum. Kayak gitu modelnya. Gitu kan? Nggak apa-apa. Sebetulnya kalau teman Anda hadir kepada antum, hadir lagi kepada antum, dengan pencapaian antum sekarang, berarti antum sudah selesai membalas dendam. Karena kenapa? Berarti antum sudah sukses sekarang. Ya, tugas antum pengalaman. Tapi mungkin saran saya jangan terlalu dekat sekali. Makanya teman-teman tuh harus memilih teman mana yang teman yang bisa menjaga rahasia antum. Itu harus ada. Nggak boleh kita semuanya bongkar semuanya. Kita nggak boleh semuanya ngelihat teman kayak gini. Ini dia baik gak? Semuanya diceritakan teman-teman semua. Bisa jadi teman antum kan tidak jadi musuh antum. Itu yang berbahaya. Jadi standar-standar saja bang kakak semua, ya. Itu mungkin yang saya sampaikan. Terima kasih. Apa saya bisa sanggah, Ustaz? Sila. Jadi begini, teman saya ini dia tuh nggak menetap sama saya, terus dia datang sama saya ketika ada maunya aja gitu. Terus saya juga terlanjur sakit hati dan bingung, tapi kalau dia datang sama kita, saya bingung mau bantu atau tidak, soalnya mukanya tuh kasihan banget kalau dia datang. Tapi
saya juga sakit hati karena dia datang sama saya cuman ada maunya aja. Kalau dia udah dapetin yang dia mau, dia pergi lagi, dan itu secara berulang yang dia lakukan sama saya. Itu berulang terus sifatnya kayak gitu. Dan itu bagaimana cara mengatasinya, Ustaz? Dan saya juga sakit hati karena ya sifatnya itu. Tapi saya juga kasihan kalau dia datang minta apa-apa sama saya, itu mukanya kasihan banget gitu. Berarti antum harus punya prinsip. Antum kayaknya orangnya nggak enakan juga, kayak saya juga sebetulnya. Saya kalau ada teman tuh, walaupun dia ngeselin kita, kan, sering nyakitin hati kita, tapi kalau dia datang dengan cara muka yang nggak enak, kita nggak enak juga kadang, gitu kan. Tapi kalau saya lebih ke apa namanya, hindari dengan cara elegan tuh gimana sih? Hindari dengan cara elegan tuh dengan cara konsisten terhadap mimpi kita. Mungkin lebih ke menyibukkan diri dan lain sebagainya dengan cara-cara kita lah, komunikasi kita seperti apa, kakak semua. Kalau seumpamanya kira-kira saya cuma terjadi satu kali, kalau berulang kali ini, mohon maaf, ini agak kurang aja nih temannya. Ini mohon maaf ya, mohon maaf. Kalau sekali masih iyalah, masih iya. Tapi kalau berulang kali kayaknya harus dikasih pelajaran. Pelajarannya apa? Dengan cara Anda mungkin ya menghindari terlebih dahulu teman-teman yang seperti ini. Karena teman ialah nasib mungkin. Teman ialah nasib. Berikan beliau pelajaran dengan cara pelajaran ya. Ini pelajaran. Ada juga udah waktu yang ngasih pelajaran supaya dia itu mikir bahwa yang dilakukan itu salah. Dengan cara apa? Dengan cara mencuekan si orang ini gitu kan, agar sadar bahwa perbuatannya selama ini yang datang kalau ada maunya doang salah gitu. Ya itu. Jadi seperti itu ya. Terima kasih. Syukron Ustadz atas jawabannya. Baiklah, pertanyaan kedua kepada Akhi atau Ukti Oi Bedalat, tafadhol. Assalamualaikum Ustaz. Afwan, ini bisa dipanggil selanjutnya lagi tak? Lagi kerja soalnya. Habis ini bisa. Bisa. Alhamdulillah. Ya. Baiklah, pertanyaan selanjutnya kepada Ukti Mas Ripa. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masifah dari Garut. Saya ingin bertanya, Ustaz, bagaimana caranya supaya kita fokus untuk memperbaiki diri demi mencapai kesuksesan? Syukron. Baik, terima kasih. Cara fokus memperbaiki diri, fokus ke mimpi kita. Yang pertama harus punya visi, abang kakak semua. Harus punya mimpi besar. Nggak bisa kita memperbaiki diri kalau kita punya cita-cita, teman-teman. Harus punya cita-cita yang bagus, cita-cita yang baik, masa depan yang baik, harapan-harapan yang bagus. Kalau Anda hari ini nggak punya harapan, saya yakin teman-teman monoton dan stagnan di titik itu, abang kakak semua. Tapi kalau kita punya mimpi, contoh, teman-teman punya mimpi pengen jadi polisi, akan memperbaiki diri teman-teman. Bagaimana jadi polisi yang bagus, bagaimana jadi polisi yang berkarakter, bagaimana cara jadi polisi yang disiplin. Teman-teman akan memperbaiki diri itu. Itu yang paling penting. Ya, harus punya visi dan target. Yang kedua, abang kakak semua, ingat kedua orang tua di rumah. Itu yang paling penting. Saya kalau ada hal-hal yang membuat saya aneh ataupun membuat saya lemas, membuat saya susah untuk memperbaiki diri, menjadikan diri lebih baik seperti hari sebelumnya. Saya ingat orang tua di rumah yang sedang menunggu saya. Ibu sudah mulai tua, bapak saya sudah mulai renta, mereka harus perlu dibahagiakan. Mereka dari SD mengurus kita dan kita belum bisa membahagiakan mereka. Dan kita harus bisa memberikan yang terbaik untuk mereka. Dan itu akan menjadikan diri kita lebih baik, abang kakak semua. Ingat, kalau Anda tidak bisa berkontribusi untuk bangsa ini, maka setidaknya Anda bisa berkontribusi untuk daerah Anda. Kalau Anda tidak bisa berkontribusi untuk daerah Anda, maka setidaknya Anda bisa berkontribusi untuk keluarga Anda. Kalau Anda tidak bisa berkontribusi untuk keluarga Anda, paling minimal dan paling nihil ialah Anda bisa berkontribusi untuk diri Anda. Belajar yang benar, didikan yang benar, bagusin akhlak Anda, supaya Anda bisa membahagiakan mereka. Itu. Yang ketiga, kalau ingin memperbaiki diri, punya prinsip bodoh amat juga, teman-teman. Karena terkadang kalau kita memperbaiki diri itu banyak ujiannya, banyak rintangannya. Apalagi orang yang memang
awalnya itu barbar tuh kan. Biasanya perempuan tuh ada juga yang barbar kan, yang menel-menel tuh ada juga kan. Maksudnya yang nggak bisa diem gitu kan. Oh, dia pengen jadikan diri lebih baik gitu kan, lebih sopan dan lain sebagainya. Itu kan, sekarang udah mulai alim ya, sekarang udah mulai soleh. Itu ujiannya ada aja kadang. Dan kita harus punya prinsip bodoh amat tuh. Apa-apa, abang kata semua. Insya Allah saat teman-teman melewati kerikil-kerikil itu, melewati rintangan-rintangan itu, Allah permudah semuanya. Itu yang paling penting ya. Ini jangan mudah hati kalau masa-masa proses, jangan mudah baper kalau masa-masa proses, abang kata semua. Itu saya sarankan kepada anak-anak muda hari ini. Jangan mudah capek, lelah letih itu, kalau teman-teman capek istirahat, jangan berhenti ya. Itu yang paling penting. Kalau capek istirahat, jangan berhenti. Teman-teman berhentinya istirahat sejenak, habis itu lanjutkan lagi perjuangan teman-teman semua. Itu yang paling penting ya. Yang penting ibadah terjaga, 5 waktu terjaga yang paling penting. Kita boleh modernis, tapi hati tetap agamis. Kita boleh gaul, tapi harus tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting. Teman-teman boleh nongkrong kafe-kafe, rapat sama teman-teman, waktunya sholat. Teman-teman boleh gaul aja gitu kan, berteman sama siapa aja, waktunya ibadah. Teman-teman boleh yang namanya keluar rumah, kalau waktunya birrul walidain, berbakti kepada orang tua minta tolong. Begitupun teman-teman, saya dulu ketua OSIS, setelah juga di Pramuka, ketua OSIS, saya pokoknya banyak jabatan. Bahkan di MAN 1 Pesawaran Lampung tuh, ya saya terkenal lah gitu punya jabatan. Tapi saat datang ke rumah teman-teman, kita itu anak teman-teman. Jangan merasa paling pintar, jangan merasa paling hebat depan orang tua. Kita harus merasa merasa paling bodoh teman-teman. Makanya ada ustadz di Pontianak ini, namanya Ustadz Lukmanul Hakim. Ustadz nasional, sering sama artis-artis Indonesia, tanya ratusan juta, kemana-mana dikawal polisi. Datang ke rumah kata beliau, tetap anaknya. Bahkan beliau pulang ke barat, suruh emaknya beli garam sama rokok teman-teman. Kayu besar di Pontianak, pulang ke rumah jadi anak abang semua. Begitu pun abang semua ya. Jangan pernah kita udah merasa dapat ini dapat itu langsung ramahin orang tua kayak gini. Beda lagi ramahin orang tua sama teman itu beda, harus dibedakan. Beda ya. Jadi seperti itulah kurang lebih. Terima kasih. Syukron kepada Ustadz Irwansyah yang telah menjawab pertanyaannya dan kepada yang bertanya dapat memahami. Baiklah, pertanyaan yang ketiga kepada Huktimia. Tafadhol. Assalamualaikum Ustaz. Suara saya kedengaran nggak? Ya, kedengaran tuh. Perkenalkan, nama saya Mia Misa, saya asal dari Kalimantan Barat, Pontianak. Saya sekarang sedang berkuliah di Jawa Barat, di Bogor ya, di Cilengsi. Saya awalnya kuliah itu karena orang tua saya ya udah katanya jangan kuliah, kalau cewek mah nikah aja gitu ya. Bener yang katain Ustadz tadi, kalau orang kampung itu lebih ya udah cewek itu nikah aja, nggak usah kuliah dan segala macam. Sedangkan abang saya dikuliahin gitu, kok saya nggak bisa gitu. Untungnya saya memiliki kartu KIP Indonesia Pintar. Itu saya mendaftar di Muhammadiyah di Pontianak, Ustadz. Mungkin Ustadz tahu ya kampusnya. Terus saya juga daftar di Fathahilah di Bogor. Pas di Muhammadiyah itu belum ada tanda-tanda untuk keterima beasiswa, sedangkan di Bogor ini saya sudah ada tuh panggilan untuk wawancara. Saya sangat tidak setuju karena mungkin jauh ya dari anak perempuannya dan segala macam. Saya yakinin segala macam sampai saya minta tolong saudara saya tuh buat yakinin. Ya udahlah kalau kamu emang mau, tapi sedihnya ayah saya itu nggak mau ngantar saya sampai ke bandara. Mungkin beliau mikir nggak setuju sama keputusan saya gitu. Apakah keputusan yang saya ambil benar atau salah, Ustadz? Terus saya nggak mau kuliah saya dibiayain sepeser pun. Itu prinsip saya kuliah di perantauan. Saya nggak mau orang tua saya, kamu nih beban loh kuliah di jauh-jauh, biayanya mahal dan segala macam gitu. Oke, saya kerja, saya
ngajar pramuka, terus saya juga di kerja di 2 tempat beasiswa, dan alhamdulillah kuliah saya bayar sendiri. Sekarang saya udah semester 4, orang tua saya akhirnya mendukung saya untuk meneruskan. Kalau S2 pun kalau kamu mau ambil nggak apa-apa gitu. Menurut Ustadz itu bagaimana? Ini sebetulnya sama juga dengan kisah saya. Saya ke bandara dan Intan Lampung itu nggak diantar sama orang tua. Karena orang tua memang memberi sepenuhnya lah gitu. Jadi antar teman saya naik motor, 2 motor, bawain saya, bawain saya gitu kan. Insya Allah, ini siapa namanya? Insya Allah Mia dari Pontianak, Kalimantan Barat, kaget saya. Sama perjuangan yang sama. Kita bukan membantah orang tua, Mia. Kita bukan nggak patuh terhadap orang tua, tapi kita punya keyakinan yang kuat bahwa dengan jalan yang kita raih, kita akan membahagiakan mereka. Saya yakin Mia dan saya punya visi yang sama. Kita kuliah ini bukan hanya untuk kebahagiaan kita. Kita kuliah ini bukan untuk masa depan kita, tapi untuk masa depan kedua orang tua kita dan masyarakat yang menuai harapan bagi kita. Insya Allah. Dan itu pun sama, itu kan kita sama. Mia dulu belum diridhoi, tapi sekarang alhamdulillah 3 tahun ini saya gitu kan, dan Mia pun sudah berjalan sampai semester 4 gitu kan, sudah membuktikan bahwa Mia berangkat tanpa sepeser pun dengan uang orang tua, dan akhirnya orang tua meridhoi. Ternyata Allah berikan hidayah kepada kedua orang tua kita bahwa kita merantau bukan untuk kita. Merantau bukan hanya untuk masa depan kita, tapi untuk masa depan keluarga kita. Memberikan kebahagiaan kepada mereka dan berikan derajat juga yang tinggi gitu kan di dunia, dan tentunya kita pengen derajat tinggi di akhirat. Dan itu pun saya rasakan juga Mia. Kita berjuang Mia, insya Allah saya rasa kalau Mia punya keyakinan yang kuat seperti saya, itu tidak salah Mia. Yang penting Mia dari awal memang sudah izin gitu kan, sudah izin dan mempunyai harapan besar untuk memberikan kebahagiaan untuk mereka pendidikan. Alhamdulillah kan terbukti dengan konsisten Mia, dengan kualitas Mia, dengan apa yang Mia raih, dengan apa yang Mia jalankan, orang tua sekarang diridhoi, bahkan pengen lanjut S2 pun diridhoi. Kita melakukan hal yang sama. Dan insya Allah itu yang terbaik Mia, karena memang harus keluar dari zona wilayah nyaman Mia sendiri gitu kan. Dan sekarang tinggal Mia konsisten, lakukan yang terbaik, tuntaskan, totalitaskan, berikan yang terbaik untuk keluarganya, tetap minta doa mereka. Kita tidak membantah ke orang tua, apalagi ngelunjak, apalagi tidak nurut kepada mereka. Tapi semua yang kita lakukan hari ini Abang semua adalah untuk kebahagiaan mereka, untuk depan kita semua. Itu teman-teman semua, ya. Jadi itu teman-teman, tetap kasih pengertian, tetap kasih arahan kepada kedua orang tua, apalagi kalau orang tuanya di kampung. Terkadang meremehkan, ujung-ujungnya pun cari duit ya memang iya pun ini cari duit juga teman-teman. Tapi alangkah enaknya cari uang pakai otak gitu. Itu bahasanya. Tapi saya tidak merendahkan yang kerja silakan semua. Jadi masalah teman-teman. Yang kerja silakan, bahkan banyak pengangguran yang kuliah pun banyak. Itu tergantung personal orangnya. Yang mau pesantren silahkan Bang Kakak semua. Ujung-ujungnya kita cari finansial juga. Cari finansial yang halal, yang baik ya Bang Kakak semua ya. Pokoknya terus di bidang manapun Anda gitu kan. Dan terus minta doa orang tua, komunikasi sama orang tua ya. Terima kasih. Syukron kepada Ustadz Irwadsah yang telah menjawab pertanyaannya dan kepada yang bertanya dapat memahaminya. Baiklah, pertanyaan keempat kepada Akhi Bedalat. Tafadhol. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar lagi kerja. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatannya ya. Perkenalkan, nama saya Mat Bedalat, umur 2 tahun, asal Palembang, domisili sekarang Batam. Saya mau bertanya Ustadz, saya sekarang ini kan posisinya lagi merantau, dan alhamdulillah sudah kerja meskipun masih kuliah. Karena saya kemarin itu merantau kan cuma modal niat dan nekat aja, nggak ada skill dan nggak ada bakat serius. Nah, pertanyaan saya, enggak ada Bang. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara kita mencari tahu dan mengetahui apa skill kita atau bakat kita ini Ustadz, biar kita bisa konsisten untuk mengasah skill tersebut untuk masa depan kita nanti ya kan.
Dan bagaimana caranya kita mengimbangi hal tersebut dengan kita ingin belajar ilmu agama lebih dalam, Ustaz. Alhamdulillah di sisi lain saya sudah dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang ingin menjadi guru saya untuk belajar ilmu agama tersebut. Nah, cukup itu aja, Ustaz. Semoga dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu saya melakukan hal yang sama dengan abang yang bertanya ini. Dulu waktu MAN kelas 1 MAN saya berpikir, alumni MAN saya selalu mengatakan fokus kepada kemampuan di Anda. Jadi diri Anda. Cari apa soft skill Anda. Saya mikir di situ, apa soft skill saya ya yang bisa saya kembangkan? Apa ya kemampuan yang saya bisa kembangkan? Dan kebetulan saya punya hobi. Hobi saya ngomong. Ngomong seperti hobi saya. Ngobrol berjam-jam, 2 jam, 3 jam sampai subuh dan ngobrol. Saya mikir, ada soft skill yang dalam bidang ngomong nggak ya? Saya pernah gitu, mikir gitu loh. Kata saya public speaking. Kata teman-teman saya di Man public speaking one. Karena saya orang kampung kan, nggak ngerti public speaking itu apa, teman-teman. Kata teman saya public speaking itu gimana caranya kita ngomong mempengaruhi orang lain. Akhirnya saya cari tahu, saya lebih, terus saya ikuti seminar speaking. Alhamdulillah kelas Man saya mewakili Man satu pesawaran tingkat remaja juara 1 public speaking nasional di Bandung 2020 apa enggak semua. Jadi itu diasah dan dilatih. Itu pertama kali saya jadi diri saya. Cari jadi diri saya. Pertamanya saya tahu diri saya apa. Ternyata otomatis hadir, tapi lebih apa abang kakak semua. Ya, soft skill itu hadir karena dibiasakan dan dilatih. Begitupun abang yang nanya, kalau mau cari jadi diri, apa yang menjadi hobi abang hari ini? Contoh, hobi yang sekiranya bisa menciptakan ke depan lebih cerah, yang bisa menghadirkan finansial yang lebih bagus, gitu kan? Dan itu harus dicarinya gimana? Ya cari hobi. Kalau saya mikir ya, teman-teman contoh pernah menjalankan sesuatu apa yang membuat teman-teman tuh terus kan kadang gini ya, Wan, contoh nih, Wan, kayaknya kamu bagus lah di public speaking. Nah, kan kadang gitu, kita tertarik dengan omongan orang. Ada juga teman saya juga tuh yang ngegambar-gambar tuh, itu nggak tahu mau gambar antara skill dia ataupun hobi dia. Tapi lama-lama gambar, kayaknya antum bidangnya gambar deh, gitu kan. Terkadang memang ada satu sisi yang dikasih tunjuk sama teman kita, dan itu jadi soft skill kita. Begitupun antum, saya yakin teman-teman ini punya soft skill semua kok. Gitu kan, ada mungkin di suaranya bagus, dinyanyi dan lain sebagainya, ada pasti ada. Cari sekarang gitu kan, carinya dengan cara apa? Hobi antumnya apa sekarang? Hobi ada hobi lah, nggak mungkin nggak ada hobi. Orang yang nggak ada hobi nggak ada visi. Pasti ada hobi, teman-teman. Hobi itu apa? Dan maksimalkan hobi itu menjadi soft Anda, dan yang paling penting itu finansial Anda bagus, masa depan Anda bagus, itu yang paling penting. Dan bagaimana cara menyeimbangkan untuk agama? Sama saya di sini pun, teman-teman. Saya walaupun KIN Pontianak nggak semuanya orang-orangnya soleh. Mungkin teman-teman yang kuliah di UIN atau di mana nggak semuanya orangnya soleh. Saya tinggal di sini juga nggak semuanya orang-orangnya yang rajin sholat semua dan sebagainya. Saya lebih ke itulah yang saya sampaikan. Saya modernis tapi hati tetap agamis. Saya gaul tetap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seharusnya nanti abang harus buat manajemen waktu supaya seimbang. Penting manajemen waktu. Cari, kan ada beberapa teori itu. Ada yang penting dan tidak genting. Ada yang genting dan tidak penting. Ada yang tidak penting, tidak genting, dan ada yang penting dan sangat genting. Itu harus diseimbangkan tuh. Contoh, kalau umpamanya nih ya, kita ibaratkan filosofikan. Teman-teman dapat tugas nih dari sekolah atau dari kampus gitu kan. Diselesaikannya contoh seminggu ini selesaikan ya. Tiba-tiba teman-teman awal dari tugas itu dikasih suruh ngisi seminar atau apa gitu kan. Pilih yang mana? Isi seminar, karena tugas ini genting, karena masih ada seminggu lagi katanya. Kita masih bisa menyelesaikan besoknya. Nah, itu penting dari tidak genting. Ada yang penting. Contoh, kalau teman-teman nih ada tugas UAS harus diselesaikan besok gitu kan. Selesaikan. Karena kalau nggak diselesaikan, teman-teman bisa next semester. Itu penting dan genting. Ada yang tidak penting dan tidak genting. Apa itu? Nongkrong gitu kan. Nggak penting, tidak genting. Nggak menunjang juga pertumbuhan kita. Nah, itu harus bisa diseimbangkan. Nah, begitupun nanti abang cari bahwa agama ini penting, genting juga untuk akhirat kita. Ya. Dunia pun penting untuk masa depan kita. Seimbangkan, bagi-bagi waktunya agar seimbang. Nah, itu harus ada manajemen waktunya memang. Waktu khusus, jadwal khusus itu harus dibuat.
Dibuat pakai apa? Saya sampai hari ini ditulis teman-teman. Saya alhamdulillah sampai hari itu di jadwal. Hari ini saya ke sini, malam Sabtu saya kajian, malam ini boleh nongkrong sama teman dan lain sebagainya. Saya seimbangkan memang. Saya seimbangkan memang. Ya, alhamdulillah berjalan. Itu ya. Mungkin itu, terima kasih. Syukron kepada Ustadz Irwansyah yang telah menjawab pertanyaannya dan kepada Bang Bedalat dapat memahaminya. Baiklah, pertanyaan terakhir kepada teman-teman yang tidak dapat bertanya. Mohon maaf kami para admin. Pertanyaan terakhir kepada Husnul Khotimah. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Khotimah. Afwan Ustadz mau bertanya, apa pandangan mengenai makna dan arti kesuksesan yang sebenarnya? Syukron. Kalau menurut saya kesuksesan itu yang mana saat kita sudah berada di posisi terbaik, kita memberikan kesempatan kepada orang agar bisa ikut bersama kita. Jadi kesuksesan itu bukan hanya kita yang rasakan sendiri, hanya keluarga kita yang rasakan sendiri, tapi kesuksesan yang sebenarnya ialah kita bisa memberikan model positif ini kepada saudara-saudara kita, kepada teman-teman kita, kepada masyarakat kita. Itu yang paling penting, teman-teman. Sukses itu ada 4 sebetulnya. Dari pencapaian ada. Itu disebut kesuksesan. Anda dapat prestasi, itu. Yang kedua, ada yang dari jabatan. Ketua ini kesuksesan itu. Jabatan kesuksesan. Ada yang ketiga, sukses dari segi keilmuan. Ilmu Anda bagus, Anda punya pendidikan S1, S2, kesuksesan loh. Yang ketiga, ada kesuksesan dari segi finansial kekayaan. Kesuksesan, teman-teman. Tapi lengkapi 4 kesuksesan ini agar Anda bisa merangkul lebih banyak lagi teman-teman Anda. Bangun relasi sebanyak-banyaknya. Bangun kontribusi Anda terhadap masyarakat Anda. Dan yang paling penting, teman-teman, saat Anda sudah hadir di posisi terbaik, yuk pulang ke kampung Anda, pulang ke rumah Anda yang lahir. Kalau Anda sukses di perantauan itu biasa. Kalau Anda kaya di perantauan itu biasa. Tapi bagaimana cara Anda saat Anda sudah kaya, mapan, sukses, pencapaian jabatan, Anda pulang ke daerah Anda, bangun daerah Anda, bangun desa Anda, dan berikan yang terbaik untuk keluarga Anda. Itu yang paling penting. Yang sunnah. Jadi untuk teman-teman, ada berapa orang lagi nih, 50-an yang hadir di sini. Kalau Anda udah sukses, jangan lupakan teman-teman Anda, jangan lupakan keluarga Anda, jangan lupakan masyarakat Anda. Ayo, kontribusikan. Saya yakin teman-teman, saat teman-teman bisa memberikan yang terbaik untuk keluarga Anda, teman-teman Anda, dan masyarakat Anda, itu ada kepuasan diri dalam diri Anda sendiri, teman-teman semua. Karena manusia yang hebat adalah manusia yang bisa bermanfaat untuk manusia lainnya. Itu yang paling penting. Terima kasih. Syukron kepada Ustadz Irwansyah telah menjawab pertanyaannya. Tidak terasa waktu telah menunjuk pukul 21.25. Berarti tuntas sudah kebersamaan kita dalam kajian ini. Semoga apa yang disampaikan Ustadz Irwansyah menjadi ladang pahala untuk beliau khususnya dan umumnya untuk kita semua. Untuk menutup kebersamaan kita kali ini, marilah kita akhiri kajian ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Irwansyah. Tafadhol kepada Ustadz. Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya jalla jalaluhu ikram Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil awwal wal akhir wa radiyallahu ta'ala an sayyidina ashabi sayyidina rasulil ajma'in. Amin 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 hamdan syakirin hamdan ni'amin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقنا بها من جميع الحاجات وترفعنا إنك على درجات وتبلغنا بأصل الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولأصحاب الحقوق الواجبة علي جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا وخيرا كثيرا وسرا بعد برحمتك المسلمين اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والآفاق والغنى والاستقامة ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بذلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Oke teman-teman semua,
Saya cabut duluan ya, duluan teman-teman semua. Follow IG saya, Irwansyah Dai Inspirasi. Kalau mau repot nanti di Instagram, nanti tag saya, nanti saya post. Salam kontribusi. Saya izin pamit abang kakak semua. Mohon maaf apabila ada salah kata dan mohon maaf kalau omongan saya menyakiti hati abang kakak semua yang pada malam hari ini hadir. Salam untuk teman-teman yang belum hadir. Salam inspirasi, salam kontribusi. Terima kasih. Saya Irwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Waalaikumsalam.